Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua ya. Temanya hari ini saya lagi mau ganti blok motor nih teman-teman. Nah, ini klipnya sudah saya sekur ya teman-teman ya. Nah, menggunakan ini ya sekurnya. Ini ya, jadi sudah oke. Nah, ini yang sudah saya bongkar. Nah, ini yang baru nih pakset. Kemudian ini bloknya sama pistonnya yang sudah rusak ya teman-teman ya. Nah, ini baret ini teman-teman ya. Ceritanya motor ini kemarin ngejim teman-teman ya, ngejim jadi nggak bisa bergerak, dan setelah saya bongkar ternyata baret dan lengket ya teman-teman ya. Nah, ini jadi untuk Mio M3 ini teman-teman, ini harus diganti blok baru ya teman-teman ya. Ini jelek ini sudah, kalau kita kolter hasilnya kurang memuaskan ya teman-teman ya. Bisa dikolter tapi nggak lama ya teman-teman ya. Itu harus diganti liner segala macam baru dia bisa bagus. Tapi untuk ganti itu dan beli blok set baru begini teman-teman, itu nggak jauh beda, jadi mendingan kita beli yang baru ya. Nah, ini ganti yang baru lebih memuaskan ya, hasilnya lebih bagus karena selisihnya nggak banyak. Nah, jadi ini yang baru nih teman-teman, ini blok set yang baru ya. Nah, ini sender komplit yang M3 ya. Nah, ini di sini harganya berkisaran sekitar 550 teman-teman. 550 sudah dapat blok setnya, piston, ring piston dan pennya, ayo, plus paknya ya. Nah, ini yang baru nih. Jadi cara gantinya itu seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman pengen ganti sendiri, yang pertama itu jangan lupa cara masang ring pistonnya. Nah, seperti biasa ya, ada di channel saya ya. Cuman ya ini saya jelaskan lagi di sini, nggak apa-apa. Ini tutorial lengkap cara ganti blok set motor Mio M3 ya. Ini ya, jadi coakannya besar, dia disesuaikan dengan klip yang besar ya teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan bingung di situ, ini menghadap kemana pistonnya. Wah, yang coakan besarnya di atas atau di bawah, teman-teman nggak usah bingung. Tip jitu dari saya, teman-teman lihat dari klepnya ya, posisi klepnya itu seperti apa. Kalau dia yang besarnya di atas, berarti otomatis coakan yang besar tuh di atas ya teman-teman ya, dan begitu juga sebaliknya. Nah, ini yang penting nih, masang ringnya nih teman-teman. Ini namanya ring oli. Nah, ini ya, jadi pertama kita pasang ring cacingnya, kemudian diapit dengan 2 ring oli ya teman-teman ya. Nah, masang ring oli ini sambungannya itu harus posisinya usahakan jangan sejajar. Nah, disilang begini, cuman posisikan kalau bisa diletakkan pada ada lubangnya di situ teman-teman ya. Nah, kalau kemudian yang kedua ini ring kompres. Ini yang hitam nih warnanya ring kompres. Nah, itu ada tandanya atau tulisannya. Yang tulisannya itu menghadap ke luar, menghadap ke depan ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ini juga cara masangnya itu jangan sampai sejajar. Ini kita silang ya teman-teman ya. Nah, jadi ring kompresnya di sini posisi sambungannya ya. Kemudian ring apinya ini yang terakhir. Nah, ini yang ada tulisannya sama, itu menghadapnya ke depan ya. Nih yang ada tulisannya ini menghadapnya ke depan. Nah, jadi posisinya nanti agak disilang begini teman-teman. Nah, begini ya, jangan sampai sejajar ya, agar awet nantinya. Karena kalau sejajar otomatis kompresinya cepat jebol. Nah, jadi pistonnya nggak awet nantinya teman-teman, karena dia loss kompresi nggak ada ya. Nah, kalau begini dia insya Allah awet ya. Jadi cara masangnya seperti ini, kita kasih pelumas dulu ya, kasih oli dulu supaya nggak lengket nantinya, karena barangnya masih baru ya teman-teman ya. Begitu juga di bloknya. Nah, di bloknya ini kita kasih oli juga teman-teman ya. Nah, nih kasih oli. Nah, teman-teman untuk memudahkan pemasangan
agar posisi ring piston nggak bergeser, itu saya rekomendasikan dipasang dulu seperti ini teman-teman. Jadi dimasukkan separuh dulu, posisi ring pistonnya sudah masuk ya, baru kita pasangkan dulu paknya. Nah ini paknya ini begini teman-teman masangnya ya, posisinya yang ada gambarnya tuh di dalam. Nah seperti ini ya, jangan begini ya, terbalik nantinya. Nah kita posisikan seperti ini, yang ada gambarnya itu di dalam begini. Jadi intinya kita sesuaikan lah dengan kondisinya motor seperti apa, ada tanda-tandanya cowakan atau tanda apa itu yang disesuaikan dengan paknya ini ya teman-teman ya. Nah begini agar tidak bocor nantinya, karena kalau ada kesalahan pemasangan pak ini biasanya juga rembes teman-teman ya, terbalik atau gimana gitu biasanya rembes nantinya. Ini nggak perlu dilem, nggak apa-apa teman-teman ya. Nah ini kemudian kita putar-putar dulu nih rantai kameratnya nih, kita pastikan juga posisinya aman pada dudukannya ya, jangan sampai terlepas dari gigi kamprat yang di dalam. Nah biasanya dudukannya kamprat itu ada yang terlepas tergeser ya, jadi kita putar-putar, kita posisikan yang benar, dan kita usahakan cari yang topnya itu, kalau bisa itu topnya itu dia menghadap ke depan ya teman-teman ya. Nah tangan pistonnya ini posisi arah di depan, intinya teman-teman bisa geser-geser seperti ini, putar-putar dulu untuk memastikan ya, mengeceknya ya teman-teman ya. Cek dulu seperti ini ya. Nah ini kalau sudah oke, kemudian kita pasang bloknya. Nah seperti ini teman-teman. Setelah pistonnya tadi masuk separuh seperti ini ya, intinya ringnya sudah masuk. Nah tinggal kita pasang gini teman-teman, ini cukup mudah. Ini setelah kita pasang begini tinggal kita pasangkan pennya ya teman-teman ya. Nah pennya kita pasang ya. Nah seperti ini caranya, kita pasangkan pennya dulu ya. Ini enggak susah nih. Nah kadang-kadang kalau nge-gym itu teman-teman ya, ini di tangan piston ini tempat pen ini macet teman-teman, agak seret dia. Itu teman-teman bisa amplas sedikit ya, bisa amplas sedikit, biarin agak mudah masuk pennya ya teman-teman. Setelah masuk begini kita pasangkan sepinya no ya, jangan lupa ya, sepinya ini kita pasang ya, pastikan kiri kanan sepinya pada dudukannya. Nah seperti ini dudukan sepinya nih. Kalau dia sudah masuk di dalam dudukan sepi ini, otomatis pen piston ini aman, tidak akan tergeser keluar ya. Nah kiri kanan harus posisi seperti ini teman-teman. Nah jadi posisikan pas pada dudukan sepi pen agar pennya tidak tergeser ke kiri dan ke kanan ya. Nah setelah itu kita tekan masuk bloknya ya. Nah jadi pistonnya itu kita tekan sambil kita dorong, kita goyang-goyang seperti ini teman-teman. Nah, jangan dipaksa, nanti kalau kejepit dia patah ringnya ya. Jadi kita sambil kita goyang, nah kita dorong seperti ini, mudah kan. Nah karena sudah kita kasih pelumas tadi, otomatis dia pasti licin, masuknya mudah. Nah seperti ini teman-teman, jangan lupa ya dikasih pelumas, karena kalau enggak nanti takutnya sepan, terjepit, dan patah ringnya. Nah ini topnya nih teman-teman, ini ada garisnya nih ya. Nah ini kita putar-putar dulu, kita cari topnya. Nah ya, jadi posisi top itu posisi garis berada pada cowakan atau tanda panah ini teman-teman. Nah itu top, tapi posisi piston harus di depan. Nah seperti ini, kalau dia tidak, biasanya itu pas overlapnya teman-teman ya, overlapnya. Tapi nanti kita pastikan posisi di klip. Nah nanti itu baru benar topnya. Ini untuk mengetopkan sementara dulu posisi di depan ya. Nah setelah ini kita pasangkan nih pak yang plat. Nah ini lapisan pak plat ya, dia dari plat ini teman-teman. Kalau yang pertama tadi itu dari jenis apa ya, dia bukan plat dia teman-teman.
dari pak biasa ya. Yang pertama, yang kedua ini baru lapisan dari plat. Nah, seperti ini. Ini masanya seperti ini, ada tanda cowakannya. Yang di bawah itu tempatnya untuk lidah rantai kamprat atau dudukan rantai kamprat ya. Ada yang bilang lidah rantai kamprat, ada yang bilang dudukannya rantai kamprat ya. Wes, intinya itulah kurang lebihnya ya. Yang penting teman-teman paham lah maksudnya. Nah, ini cara masangnya seperti ini teman-teman. Nah, ini kita pasang, kemudian ini kita posisikan di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah begini baru kita pasangkan ini. Nah, ini yang sudah saya sekur tadi klepnya ya. Jadi teman-teman kalau bongkar mesin usahakan klip dibersihkan atau disekur. Nah, cara membersihkan atau menyekur klip ada di tutorial di video-video saya ya, bisa dilihat nanti di sana cara membersihkannya seperti apa, cara sekur klip yang benar seperti apa ya. Nah, ini cara ngecek klip yang bocor atau tidak itu seperti apa itu ada di sana ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di channel saya ya. Nah, ini caranya seperti ini teman-teman ya. Jadi plat yang ini yang kedua ya, yang dari plat ini kita posisikan di sepi ya, ini ya. Ini ada ringnya seperti ring. Kalau menurut saya ini noknya atau apa ya, kurang lebih ring nok. Nah, itu kita pastikan posisinya masuk di situ. Nah, kemudian kita tekan-tekan. Nah, seperti ini. Dia kalau sudah masuk press pasti rata nantinya, rapat seperti ini ya. Nah, kemudian setelah itu kita pasangkan murnya. Nah, ini ada 4 murnya dan 2 baut menggunakan baut L atau kunci 8 biasanya teman-teman ya, itu panjang itu bautnya. Cili panjang. Kalau yang murnya 4 biji ya teman-teman ya. Nah, ini semua tak cuci pakai bensin karena habis kehabisan oli, jadi semua lengket nih teman-teman. Dari baut-bautnya, dari segalanya di dalam itu dia kena oli lengket, oli kering jadinya teman-teman, karena kekeringan oli ya. Nah, itu teman-teman bisa cuci semua pakai bensin dulu ya. Karena kalau nggak dicuci biasanya lengket. Sama seperti rantai kampratnya segala macam itu teman-teman biasanya lengket ya, ya agak keras, tidak lentur ya. Nah, itu teman-teman bisa bersihkan menggunakan bensin. Nah, ini kemudian kita pasangkan. Ini seperti ini masangnya teman-teman, ini ya. Nah, kalau yang motor-motor beat itu biasanya ada yang menggunakan ring ya. Nah, ini mungkin sebagai pengganti ringnya seperti ini teman-teman, 4 ya. Sama aja ya fungsinya. Nah, kemudian kita pasangkan murnya nih. Nah, ini menggunakan kunci 12 ya teman-teman ya. Menggunakan kunci 12. Ini kita pasangkan semua. Kita kencengkan. Nah, yo. Setelah kenceng itu nanti baru kita pasang yang baut kecil-kecil 2 ya di sebelah kiri. Itu menggunakan kepalanya menggunakan kunci L atau kunci 8 biasanya ya teman-teman ya. Nah, ini setelah kita kencengin ya, kencengin semua. Nah, ini oke. Kemudian ini yang saya bilang mur 2, jangan lupa ya baut 2 ini. Nah, ini harus kita kencengin juga ya baut 2 nih, karena tempatnya di dalam loh teman-teman ya. Jangan sampai terlewatkan, nanti kalau lupa masang itu biasanya rembes nanti paknya ya. Menggunakan kunci L ini ya. Jadi kita kencangkan juga. Oke. Setelah kita kencangin,
Kemudian kita pastikan posisi topnya ini teman-teman tadi ya. Nah, untuk menentukan topnya itu kita bisa melihat posisi klip ya. Nah, posisi klip itu harus posisi bebas. Nah, untuk memasang ini gear ini, kalau menurut saya ini gear kamprat ya teman-teman ya. Itu ada tanda topnya. Nah, tanda garisnya itu teman-teman usahakan sejajar dengan tanda garis yang ada di bodi noken as itu teman-teman. Nah, di situ ada bodi noken as itu ada tanda garis juga. Itu teman-teman usahakan sejajar dengan yang itu ya, topnya. Nah, jadi ini posisi noken asnya ini bebas. Teman-teman putar itu posisi bebas. Nah, itu biasanya top sudah. Nah, setelah itu baru teman-teman bisa pastikan posisi gear rantai kamprat itu yang ada garisnya disejajarkan dengan garis yang ada di bodi noken as. Yang di dalam itu kelihatan, itu teman-teman bisa lihat dari situ. Baru teman-teman kencangkan bautnya nih ya teman-teman ya. Nah, ini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini menggunakan kunci 10 teman-teman. Ayo. Teman-teman bisa menggunakan kunci T atau kunci ring pas bisa ya. Nah, seperti ini. Ini cara mengencangkannya atau ngencenginnya ya, diputar kemudian untuk di sebelah kanan tadi tempat magnet itu ditahan ya biar dia ndak lari. Nah, ini ya seperti ini cara ngetopkannya ya, yang ada cowakannya ini menghadap ke depan, kemudian garis topnya itu usahakan sejajar dengan garis top yang ada di noken as. Nah, ini posisi harus bebas nih, jadi ada goyang sedikit itu namanya top sudah ya teman-teman ya. Kalau dia kencang itu namanya overlap, dia tidak top. Nah, oke. Ini sudah selesai, tinggal kita pasang bloknya seperti ini ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.